Pintunya setan itu bisa masuk melalui pendengaran kita, penglihatan kita, pikiran kita. Hati-hati itu. Informasi yang masuk itu bisa dalam tanda petik bisa membangkitkan karakteristik setan itu sendiri. Maka jangan lupa, we are what we eat. Kita ini apa yang kita makan. Dan bukan masalah makanan fisik, bukan. Informasi itu makanan kita. Pikiran kita itu tergantung dari informasi apa yang masuk ke kita. Kalau kita terbiasa dengan informasi-informasi yang penuh dengan kekerasan, penuh dengan judgment, penuh dengan kebencian, otomatis kita akan terpengaruh dengan informasi itu. Maka penting banget untuk selektif dalam memilih informasi di derasnya overload information yang sekarang ada di semua sosial media. Itu penting banget. Dan waspadalah, itu akan dalam tanda petik memencet tombol setan di dalam diri kita yang akan membuat jadi aktif. Yang akhirnya apa? Menyalahkan orang. Akhirnya apa? Merasa lebih baik. Akhirnya apa? Menjudge orang dan seterusnya gitu kira-kira. Jadi ketika sombong itu hadir, sadarilah musuhnya udah mulai keluar tuh. Disitulah kita bertauz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sadarilah kalau saya sedang merasa lebih baik dari orang lain, berarti setannya lagi aktif. Berarti iblisnya lagi aktif. Maka kenapa sih Nabi Muhammad mengatakan gak akan pernah masuk surga siapapun kalau masih membawa setitik kesombongan. Karena kesombongan itu yang akan membuat kita benar-benar dikuasai oleh setan itu sendiri. Jelas ya? Dan saya rasa kita banyak menjumpai setan-setan yang benar-benar kelihatan. Jangan lupa, surat 6:112 dikatakan setan itu wujudnya manusia. Salah satu yang orang teraktivasi setannya yaitu adalah wujud. Wujud dari apa? Sifat setan itu sendiri gitu. Tapi ya balik lagi ya, paling gampang mau nyari setan tinggal cari cermin, ngaca aja. Nah, di situ tuh banyak tuh sifat-sifat yang penting untuk kita telaahi supaya sifat setannya nggak muncul. Itu nomor satu. Yang kedua, ini bawaannya lagi nih. Di 17 ayat 53 di Al-Quran dikatakan, sifat setan itu adalah sifat di mana dia bawaannya mau melakukan yang namanya selisih. Bawaannya tuh ribut mulu. Bawaannya tuh yang dilihatnya nyari-nyari kesalahan orang terus, gitu kira-kira. Jadi kalau ngelihat orang tuh yang dicari salahnya dulu gitu. Yang dicari nggak bagusnya dulu gitu. Yang dicari jeleknya dulu gitu. Nah udah selesai itu. Itu salah satu sifat setan yang perlu juga kita waspadai. Dan ini kadang-kadang terjadi tanpa disadari. Itu bahayanya. Anyway, ini penting untuk kita sadari. Bahan baku kita ini adalah percikan ruhnya Allah, yaitu adalah kasih sayang. Jadi, fitrahnya kita sebagai manusia, bahan baku kita ini adalah kasih sayang. Jadi mohon maaf nih, kebencian itu diajarkan loh. Iri dengki itu dibiasakan. Jadi kita membenci, kita menjudge, itu tuh bukan fitrah kita sama sekali, bukan. Itu diajarkan oleh lingkungan. Maka kita ini tergantung nature dan nurture-nya. Lingkungan di mana kita besar itu juga akan memengaruhi sifat karakteristik kita, gitu intinya. Nah kan setan memang didesain sama Tuhan untuk menggoda kita sebagai manusia, tetap mau milih Allah atau enggak sih? Karena kalau nggak ada setan, kita nggak akan tertantang dalam tanda petik. Ingat waktu kita bahas ujian, ketika mau naik kelas harus diuji dulu. Nah para penguji dalam tanda petik ini salah satunya bisa setan. Dan setan didesain untuk menguji kita apakah kita tetap memilih Allah. Saya kasih contoh sederhana aja. Gitu ya, misalkan indikator parameter datangnya setan datang dari mana? Di surat 22 ayat 52 itu datang dari yang namanya keinginan. Nah hati-hati nih, di dalam keinginan pasti ada setan. Jadi kalau banyak keinginan, banyak setan, ya udah gitu aja. Makanya kalau hidup banyak keinginan tuh repot banget. Bukan berarti bukan nggak boleh punya keinginan, bukan. Bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Kadang butuhnya satu, pengennya 5. Jadi kalau orang tidak berdamai dengan keinginannya, dia susah mencapai rasa syukur. Tapi yang menarik, coba kita renungkan. Karena nature kita adalah kasih sayang, nature kita ini adalah ruh sejati sumber kasih sayang. Sejatinya kalau kita mau melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan keinginan Allah tuh, kita tuh menolak sebenarnya. Coba renungin aja. Pertama kali ngebohong, apa sih rasanya? Deg-degan banget. Gemeteran, ngomongnya nggak enak. Karena kenapa? Tubuh kita tidak didesain untuk keluar dari jalur Tuhan sebenarnya. Dan berbohong dalam tanda petik, kalau kita mau berbicara gitu ya, untuk kepentingan dan ego dan seterusnya, itu tidak didesain untuk itu. Maka berbohong pertama kali pasti deg-degan aja udah.